Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Wahyu 2 ayat 19 dan 20 yang berbunyi, Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah jangan biarkan ada ajaran sesat. Nas renungan tentang firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat maupun umat Kristiani yang berada di Tiatira, juga berlaku bagi semua orang Kristen di segala tempat dan di segala waktu, di segala zaman di muka bumi ini. Kemungkinan besar kita adalah bagian dari orang-orang yang sudah dan tetap taat, setia, dan tekun di dalam pelayanan, hidup dalam kasih Kristus. Akan tetapi hendaknya kita jangan selalu mengikuti apa yang bersifat hal yang sesungguhnya akan menyesatkan diri kita maupun juga hidup persekutuan kita sebagai umat milik Tuhan, yang membiarkan adanya pengajaran penyesatan di tengah-tengah jemaat untuk berbuat zina rohani, menyembah berhala dengan mempercayai roh-roh dunia, tahayul, jimat-jimat, tradisi-tradisi, maupun adat istiadat kebudayaan yang mengarah kepada okultisme atau mempercayai kuasa-kuasa roh dunia yang antikristus itu. Selain itu, sudah sewajarnya agar kita harus menolak tentang adanya pengajaran yang menyesatkan, yang menyatakan bahwa ada banyak cara menuju surga, tidak harus melalui Tuhan Yesus. Nah, renungan tentang firman Tuhan ini jelas mau mengajarkan dan mengajak kepada kita untuk menolak semua pengajaran yang sesat yang akan menduakan Tuhan atau menjauh dari penyembahan, pemuliaan, dan hanya untuk memuliakan kebesaran nama Tuhan Yesus itu. Kita juga harus menolak semua pengajaran yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan satu-satunya jalan keselamatan menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Karena semua pengajaran yang menyatakan bahwa di luar Tuhan Yesus masih ada keselamatan, berarti pengajaran itu adalah pengajaran yang jelas-jelas menyesatkan, pengajaran dari roh penyesat atau roh-roh antikristus sebagaimana dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 18 dan Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan Yesus Kristus. Nah, renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan sekaligus mau mengajak kita semua sebagai pribadi maupun keluarga orang yang sudah mengaku beriman percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus harus selalu memohon pertolongan dan bimbingan dari kuat kuasa Roh Kudus agar Dia berkenan untuk menguji pengajaran yang disampaikan di dalam kehidupan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita secara gerejawi, supaya semua pengajaran yang menyesatkan itu sungguh-sungguh harus dihindari, harus tidak ada di dalam kehidupan jemaat milik Tuhan Yesus Kristus ini. Apabila masih saja ada ajaran bahwa
Tuhan Yesus bukan satu-satunya juru selamat dunia, maka hal demikian itu harus kita tolak secara tegas, karena hal tersebut berasal dari roh antikristus. Untuk itu ingatlah akan apa yang dituliskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1-3 ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, supaya kami jangan membiarkan adanya ajaran yang menyesatkan untuk menghindarkan diri dari pengakuan iman yang hanya kepada Tuhan Yesus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup untuk sampai kepada kehidupan yang kekal di surga itu. Supaya kami sungguh-sungguh waspadai setiap waktunya, setiap harinya, supaya kami benar-benar mengandalkan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami. Tidak ada jalan lain, tidak ada nama lain yang olehnya kami bisa diselamatkan dari kehidupan di dunia ini menuju kepada kehidupan yang kekal di surga. Apabila di dalam hati, akal, pikiran kami yang selama ini masih saja membuat kami jauh daripadamu, sehingga terdapat sakit penyakit yang mengganggu diri kami dalam bentuk penyakit jasmani sekaligus juga merusak penyakit yang datang untuk membuat rusaknya hubungan kami dengan penyakit rohani kami itu. Kami mohon kepulihan dan kesembuhan oleh kuat kuasa Roh Kudus saja Bapa. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan. Kami hanya bermohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Amin.